Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita masuk pada pertemuan kelima yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu terkait model-model pembelajaran fikih, di mana di dalam mengajar kalian sebagai praktisi calon guru MI, setelah menguasai konsep dasar fikih, harus bisa bagaimana mengajar dengan baik agar pembelajaran bisa efektif, bisa terserap baik. Oleh karenanya seharusnya kalian paham betul apa model-model yang tepat, dan tidak ada namanya model yang paling baik, tidak ada, tetapi model yang paling tepat untuk digunakan. Karena bisa jadi pada sekolahan satu dan sekolahan lainnya itu berbeda karakteristiknya. Maka penting sekali untuk kalian ketahui terkait beberapa model pembelajaran ini. Sebelum saya jelaskan terkait model pembelajaran ini, model pembelajaran fikih ini, saya akan memberikan penjelasan dikit bahwa kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca. Kemudian 20% itu dari apa yang kita dengar. Kemudian 30% dari apa yang kita lihat. Kemudian 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Kemudian 70% dari apa yang kita katakan. Kemudian 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. Lalu apa yang terjadi jika guru banyak berceramah dalam mengajar? Maka siswa hanya mendengar. Dari mendengar, maka siswa akan dapat hanya 20%. Oleh karenanya nanti ini saya mengharapkan untuk kalian yang akan lebih fokus. Ini saya akan hanya memberikan sebuah rangsangan, stimulus begitu saja. Ini ada teori kerucut pengalaman yang sangat bagus. Ini ketika kita baca akan kita dapatkan hanya 10%. Kemudian ketika kita mendengarkan, kita akan hanya mendapatkan 20%. Kemudian ketika kita lihat, kita melihat gambar atau diagram, melihat video yang videonya hanya visual, tidak ada audionya, maka kita akan dapat 30% saja yang akan kita serap. Kemudian ketika terlibat dalam diskusi, berarti ya mendengarkan, ya juga membaca, maka yang akan diserap 50%. Selanjutnya, ketika semakin aktif menyajikan presentasi, maka bisa sampai 70%. Ketika lebih aktif lagi seperti bermain perang, maksudnya langsung dipraktekkan, simulasi, mengerjakan hal yang nyata, itu sampai bisa 90%. Baik, maka keterlibatan, semakin terlibat ini dari verbal yang paling rendah itu, maka ceramah itu efeknya dikit. Kemudian visual terlibat, nah itu akan semakin besar efeknya. Kemudian di dalam proses pembelajaran ini diharapkan pembelajaran itu bisa interaktif, bisa inspiratif, bisa menyenangkan, dan juga menantang. Jadi kalau pembelajaran hanya itu tidak ada tantangan, itu tidak menarik. Maka nanti tentunya di akhir akan saya kasih tugas, jangan khawatir, pokoknya ini mata kuliah ini ya ada tantangannya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian juga memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, bakat dan minat Anda, seperti itu. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi, setiap manusia itu punya multiple intelligence atau konsep kemajmukan kecerdasan majmuk. Ada 8 kecerdasan: kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan
kinestetis jasmani, kecerdasan antar pribadi sosial, kemudian kecerdasan antar pribadi, kemudian kecerdasan naturalis. Lah ini semua itu penting untuk kalian pahami, karena dengan paham ini semua nanti tahu bahwasanya siswa itu lebih condongnya pada kecerdasan apa, maka model pembelajaran apa yang tepat diterapkan pada siswa itu. Apalagi kalian calon guru MI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, itu kalau menurut saya pendekatannya harus ada pendekatan individual. Tiap individu dari peserta didik kalian harus tahu bagaimana kemampuan kognitifnya, pengetahuannya, bagaimana kemampuan afektifnya, sikapnya, bagaimana kemampuan psikomotoriknya, keterampilannya, itu harus. Dan di sini saya jelaskan satu persatu. Kecerdasan linguistik itu kemampuan menggunakan kata secara efektif lisan maupun tulisan. Kemudian kecerdasan logikal matematis, ini kemampuan mengolah angka atau menggunakan logika. Kemudian kecerdasan visual spasial, ini kemampuan menvisualisasi gambar di dalam kepala. Dari visualisasinya itu dia kuat. Kemudian kinestetik jasmani, ini dia punya kecerdasan di dalam mengolah tubuh dan tangan. Psikomotoriknya, keterampilan tubuh dan tangannya baik. Berarti ini untuk jasmaninya baik. Atau kemungkinan dia punya kecerdasan musikal, kemampuan untuk menyanyikan lagu misalkan. Kemudian juga dia sangat peka terhadap irama. Maka ya itu kecerdasan bermacam-macam. 8 kecerdasan itu hendaknya kalian ketahui. Ini sudah saya buat PPT, nanti bisa kalian baca ya, bisa kalian amati, bisa kalian kembangkan. PPT ini ada beberapa kecerdasan. Kalau kecerdasan itu linguistik, maka cara berpikirnya itu gimana, tentunya lebih ke melalui kata-kata. Kalau logikal matematis itu lebih ke penalaran. Kemudian kegemarannya apa kira-kira. Kalau dia punya kecerdasan linguistik, maka kegemarannya ya membaca, menulis, seperti itu. Kalau penalaran ya dia lebih ke logis, berhitung. Maka kebutuhannya apa. Kalau linguistik ya dia nanti lebih butuh pada seperti buku, alat rekaman, adanya kan melalui kata-kata, bisa jadi diskusi dan lain sebagainya. Ini sudah saya skemakan semua, nanti bisa kalian baca. Kemudian baru masuk ke model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran itu banyak sebetulnya. Model pembelajaran itu di situ kan ada model, ada metode, ada strategi, ada pendekatan. Lah itu kalian harus tahu apa bedanya. Kemudian model-model pembelajaran itu apa. Kemudian model-model pembelajaran fikih itu yang tepat itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian model-model pembelajaran itu kalau yang saya pahami, nanti ikuti pemahaman dari saya, karena nanti kalau UTS ya jawabnya sesuai dengan jumhur ulama fi anwa'i model-model pembelajaran. Jadi di situ model-model pembelajaran itu kalau mayoritas ahli pembelajaran itu mengatakan model itu yang payungnya. Artinya di dalam model itu maka terdapat metode, terdapat pendekatan. Maka model pembelajaran itu harus punya sintak, harus punya langkah-langkah yang jelas. Yang di situ terdapat metode. Kalau metode itu hanya sekedar cara, kayak misalkan metode ceramah, metodenya pakai metode
diskusi gitu. Tapi kalau model itu yang melingkupi semua itu dan ada sintaknya. Maka model di sini saya sebutkan ada 6 model, tapi tentunya masih banyak model, tapi ini yang saya ambil untuk pertemuan ini 6. Ada model project work, ada quantum teaching and learning, ada conceptual teaching and learning, ada PBL, ada inquiry, ada bermain peran. Mungkin discovery learning juga bisa dimasukkan. Nah ini sudah saya jelaskan nanti di PPT ini, mulai dari sintak-sintaknya bagaimana, definisinya, perbedaannya, sampai pada bagaimana cara mulai dari perencanaan kemudian sampai pada evaluasi. Itu semua sudah saya jelaskan karena ini pakai video yang tidak mungkin lama-lama, khawatirnya nanti tidak memenuhi simpanannya ini ya. Kemungkinan nanti akan saya share di YouTube biar bisa lebih besar. Walaupun demikian saya cukupkan karena Anda juga sudah besar-besar, nanti pelajari apa yang ada di PPT saya terkait dengan model-model itu dan kembangkan, baca-baca referensi yang banyak, apa itu model PBL, apa itu discovery learning, apa itu project work dan lain sebagainya. Kemudian tugasnya ini yang saya kosongi di sini adalah kelebihan dan kelemahan. Pada pertemuan ini hanya tugasnya mudah sekali. Kalian mengidentifikasi, menganalisa apa kelebihan masing-masing dan kelemahan masing-masing pada model-model yang telah saya cantumkan di PPT ini. Tujuan saya apa? Tujuan saya agar Anda minimal mengenal model itu, kemudian tahu karakteristik model itu, kemudian setelah itu kalian tahu ini kelebihan dan kelemahannya. Ketika sudah tahu, ketika ketemu temanya apa, di bab apa, ngajar kelas berapa, kalau anak kelas 1 sampai 3 psikologinya seperti apa, maka model pembelajaran fikih yang diterapkan yang sesuai dengan kebutuhan siswa MI itu seperti apa, harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi, sebagaimana di awal saya jelaskan, metode ceramah itu hanya berefek minim sekali karena hanya mendengarkan, maka sekedar ini sebagai stimulus saja. Adapun agar berefek banyak pada pemahaman kalian, kalian harus mengaktifkan semua indera kalian. Semakin aktif, maka itu tugas harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Nanti tugas dibentuk PPT juga, kemudian bisa dikirim di Google Drive yang nanti akan dibuat oleh ketua kelas. Baik, insya Allah masuk semua ya ini ya, semoga masuk semua, dan mohon ketua kelas tetap mengabsen. Mungkin bisa nanti yang hadir nulis di komentar hadir seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.